Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya mengajak kita untuk membacakan bagian dari Hakim-Hakim 21 1-6. Saya akan bacakan 3 ayat saja. Orang-orang Israel telah bersumpah di Mizpah demikian, seorang pun dari kita takkan memberikan anaknya perempuan kepada seorang Benyamin menjadi istrinya. Ketika bangsa itu datang ke Betel dan tinggal di situ di hadapan Allah sampai petang, maka mereka pun menyaringkan suaranya, menangis dengan sangat keras. Katanya, mengapa ya Tuhan Allah Israel, terjadi hal yang begini di antara orang Israel, yakni bahwa hari ini satu suku dari antara orang Israel hilang. Saudara, kalau kita flashback kembali di pasal 19, di sana terjadi yang namanya sebuah kemerosotan moral dan berkembang menjadi kekacauan politik di pasal 20 dan berakhir pada pasal 21, yaitu disintegrasi sosial. Saudara, perpecahan yang telah terjadi membuat bangsa Israel itu memperlakukan suku Benyamin sama seperti mereka memperlakukan suku Kanaan. Dan ketika mereka sudah di Betel, mereka baru menyadari akan dampak tindakan mereka terhadap suku Benyamin. Perang saudara hanya menyisakan ternyata 600 laki-laki saja ya bagi suku Benyamin, jumlah yang sangat kecil. Belum lagi ikrar yang mereka ucapkan atau sumpah yang mereka katakan untuk tidak akan memberikan anak gadis mereka menjadi istri daripada suku Benyamin. Padahal 600 laki-laki yang tersisa dari suku Benyamin itu membutuhkan istri untuk menjaga keberlangsungan dari suku mereka. Bangsa Israel baru sadar kalau mereka terlalu gegabah bersumpah ya dan membuat suku Benyamin sekarang menjadi terancam punah. Reaksi pertama kali mereka apa, saudara? Ternyata mereka menyalahkan Tuhan. Ya, mereka menyalahkan Tuhan di ayatnya yang ketiga. Padahal kalau kita lihat semua itu terjadi karena mereka tidak terlebih dahulu mencari petunjuk Tuhan sebelum mereka bertindak. Dan tiba-tiba saja kita lihat di ayat yang keempat, mereka tiba-tiba mencari kehendak Tuhan dengan serius. Tapi pertanyaannya, apakah sungguh mereka mencari kehendak Tuhan dan mereka sungguh bertobat? Rasanya tidak, saudara. Saudara bisa mempelajari ayat-ayat selanjutnya dan kita melihat di sana mereka menyelesaikan kebodohan mereka, keteledoran mereka dengan sikap yang lebih bodoh lagi, saudara. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Kisah bangsa Israel ini adalah kisah saudara dan saya. Sadar atau enggak, kita sering kali dengan penuh keyakinan melakukan sebuah tindakan konyol yang bagi kita itu sudah tepat dan benar, tetapi sesungguhnya itu hanya karena emosional sesaat tanpa kita pikir panjang. Kemudian baru kita sadar kita udah melakukan sebuah sikap bodoh yang berdampak buruk bagi orang lain. Dan dalam kebodohan itu kita seringkali menyalahkan Tuhan. Atau yang kedua, kita seringkali secara terpaksa mencari kehendak Tuhan. Padahal sebenarnya kita sedang memanipulasi Tuhan dengan berpura-pura kita datang mencari kehendak-Nya. Inilah cara hidup kita, mirip atau bahkan persis dengan bangsa Israel yang bodoh dan gegabah. Nah, kiranya melalui sepotong kisah bangsa Israel ini, kita semakin sadar kelemahan kita dan terus bersandar pada Tuhan. Jangan kita sampai terburu-buru di dalam mengambil sebuah keputusan atau tindakan dan lupa melibatkan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menolong kita hari ini terus bersandar pada Tuhan.